Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Irmanto M. Hum dalam mata kuliah Metode Penelitian Bahasa untuk pertemuan minggu yang ke-12. Para mahasiswa, pada minggu yang ke-12 ini kita akan membahas tentang metode dan teknik penyajian hasil analisis, khususnya penelitian bahasa. Bagaimana temuan-temuan atau hasil atau kaidah-kaidah hasil analisis bahasa itu disajikan di dalam laporan penelitian kita. Itulah yang kita bicarakan pada pertemuan yang ke-12 ini. Para mahasiswa, bagaimana caranya temuan kaidah hasil penelitian itu disajikan dalam laporan penelitian? Sudaryanto mengemukakan ada dua cara atau metode penyajian kaidah atau hasil temuan analisis penelitian bahasa tersebut. Kedua metode itu kita jelaskan berikut ini. Para mahasiswa, kedua metode penyajian kaidah hasil penelitian bahasa menurut Sudaryanto, yakni satu metode penyajian secara informal. Sudaryanto menyebutnya metode penyajian secara informal. Sedangkan yang kedua adalah metode penyajian secara formal. Dalam laporan kaidah itu dimungkinkan digunakan keduanya dengan saling melengkapi, baik metode penyajian secara informal dan metode penyajian secara formal. Para mahasiswa, apakah yang dimaksud oleh Sudaryanto tentang metode penyajian secara informal dan metode penyajian secara formal tersebut? Ikuti uraian berikut ini. Para mahasiswa, sekarang kita bicarakan atau kita jelaskan tentang metode penyajian secara informal. Artinya, penyajian atau metode secara informal ini menurut Sudaryanto adalah penyajian rumusan kaidah hasil analisis bahasa atau temuan-temuan tadi di dalam laporan penelitian dengan menggunakan penjelasan dengan kata-kata atau kalimat secara lugas, walaupun kita menggunakan terminologi atau istilah-istilah teknis. Artinya, rumusan-rumusan kaidah hasil penelitian bahasa tersebut disajikan atau didefinisikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat secara lugas, walaupun dia menggunakan istilah-istilah teknis dalam bahasa. Itulah yang dimaksudkan oleh Sudaryanto. Para mahasiswa, sedangkan yang kedua adalah yang disebut dengan penjelasan metode penyajian secara formal, yakni penyajian rumusan kaidah hasil analisis bahasa atau temuan itu di dalam laporan penelitian dengan menggunakan penjelasan dengan tanda dan lambang-lambang. Anda ketika melihat hasil laporan penelitian memungkinkan Anda menemukan tanda dan lambang. Misalnya, tanda seperti tanda tambah, tanda kurang, tanda asterik, tanda panah, tanda kurung kurawal, dan sebagainya. Atau Anda juga sering menemukan lambang seperti dilambangkan dengan huruf, ada S besar, P besar, O besar, V besar atau kapital, dan K, dan sebagainya. Itu adalah lambang. Para ahli bahasa, peneliti bahasa, rumusan penjelasan secara informal dan secara formal ini sering digunakan keduanya dengan saling melengkapi untuk menjelaskan temuan atau kaidah-kaidah hasil analisis penelitian bahasa tersebut. Para mahasiswa, berikutnya kita akan bicarakan contoh dan praktik penggunaan metode penyajian kaidah secara informal atau yang A atau yang pertama. Bagaimana menjelaskan atau menggunakan metode penyajian kaidah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lugas? Kita lihat uraian berikut ini. Contoh 1, penyajian kaidah hasil penelitian secara informal. Jadi dibuat rumusan penjelasannya dengan menggunakan kalimat yang lugas. Misalnya Sudaryanto mencontohkan
kata pula berdistribusi paralel dan sinonim dengan kata jua, tetapi tidak dengan pun. Ini adalah rumusan kaidah tentang kata pula itu ternyata berdistribusi paralel dan sinonim dengan kata jua. Sedangkan dia tetapi katanya tidak dengan kata pun. Jadi pula hanya dengan kata jua, tapi pula tidak paralel, berdistribusi paralel atau sinonim dengan kata pun. Nah, ini penjelasan ini adalah rumusan secara informal dan bisa dilihat nanti dengan contoh-contoh, dijelaskanlah dengan contoh-contoh dan logika ilmiah. Yang kedua, rumusan yang secara informal adalah klausa dasar yang membentuk kalimat mengandung pula konstituen predikat atau P-nya berupa adjektif atau A, ya, adjektif dilambangkan dengan A. Itu adalah rumusan secara informal. Rumusan secara informal ini, kedua ini tentu perlu dijelaskan. Itulah penjelasan rumusan kaidah ini dapat dijelaskan dengan contoh-contoh nantinya di dalam laporan penelitian. Tapi hasil ini adalah kaidah atau rumusan hasil temuan para peneliti bahasa. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat contoh 2 penyajian kaidah hasil penelitian secara informal. Ini yang dibuat juga contohnya oleh Sudaryanto dalam penelitiannya. Klausa pertama merupakan dasar atau alas, sedangkan klausa yang kedua merupakan klausa yang didasarkan. Ini adalah rumusan dan perlu dijelaskan nanti dengan contoh-contoh. Rumusan berikutnya adalah baik klausa pertama maupun klausa kedua diawali dengan kata makin, semakin, tambah, bertambah, atau kian. Rumusan yang ketiga katanya dicontohkan, dan bila klausa pertama diawali dengan makin, maka demikian pula klausa kedua, demikian seterusnya. Bila klausa pertama diawali dengan semakin, klausa kedua juga semakin. Bila klausa pertama diawali dengan tambah, klausa kedua juga dengan tambah. Tentu rumusan ini perlu dijelaskan, tapi ini saya hanya memberikan contoh bentuk kaidah yang hasil penelitian yang disajikan secara informal atau dengan kalimat-kalimat yang lugas. Temuan-temuan ini tentu memerlukan penjelasan logika-logika yang ada dan contoh-contoh. Para mahasiswa, kita ingin melihat lagi contoh 3 penyajian kaidah secara informal atau dengan menggunakan kalimat lugas. Misalnya disebut berkaitan dengan vokal di dalam reduplikasi misalnya. Suku kedua bagian pertama dari kata ulang bervariasi bunyi vokal yang memiliki 2 bagian itu vokalnya selalu A. Ini dalam bahasa Jawa dalam reduplikasi. Itu rumusan ini terkait temuan ini tentu perlu penjelasan dan contoh-contoh. Contoh lainnya yang kedua adalah kata ulang bervariasi bunyi vokal yang suku kedua bentuk dasarnya bervokal A dan suku pertamanya bervokal apapun kecuali A, maka yang dikenai variasi bunyi vokal adalah bagian kedua. Ini adalah bentuk rumusan atau kaidah yang dibuat oleh peneliti setelah hasil analisis bahasa itu. Rumusan-rumusan ini diperkuat nanti dengan contoh dan penjelasan. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat contoh yang keempat, penyajian kaidah hasil penelitian secara informal. Contoh ini berkaitan dengan kalimat transitif dalam bahasa Indonesia. Beberapa kaidahnya dapat disajikan secara informal sebagai berikut yang berkaitan dengan kalimat transitif, ya. Subjek kalimat transitif dalam pola urutan yang normal berada di depan predikat. Jadi, dalam kalimat transitif, subjeknya selalu berada di depan predikat. Itu adalah rumusan. Perlu penjelasan nantinya. Rumusan cara informal yang kedua adalah satu-satunya alternatif letak subjek kalimat transitif dalam susunan beruntun adalah di belakang objek. Para mahasiswa, yang kedua, kata Sudaryanto dicontohkan dalam bentuk rumusan secara informal adalah
satu-satunya alternatif letak subjek kalimat transitif dalam susunan beruntun adalah di belakang objek, dengan menyertakan jeda antara objek dan subjek, serta penekanan pada predikat dan objek. Jadi itu rumusan yang tidak bisa dibantah. Ini adalah hasil penyajian berdasarkan temuan analisis bahasa. Kita lihat contoh rumusan yang ketiga. Objek hanya hadir jika predikat berupa aktif transitif. Jadi ini adalah rumusan. Objek hanya ada jika predikatnya adalah verba aktif transitif. Kalau dia verba aktif tidak verba aktif transitif, misalnya verba pasif, itu tidak ada katanya. Dan predikat hanya berupa verba aktif transitif jika subjeknya agentif. Ini adalah rumusan yang perlu penjelasan. Para mahasiswa, berikutnya yang kelima kita contohkan penyajian kaidah hasil penelitian secara informal. Ini khusus mengenai kaidah yang menyangkut subjek dalam jenis kalimat apapun dalam bahasa Indonesia. Dibuatkan rumusannya, subjek selalu berpenentu baik secara eksplisit sehingga berupa frasa maupun secara implisit terkandung dalam kata nama diri. Yang kedua, rumusannya, subjek secara normal tidak dapat diisi dengan kata tanya. Jadi subjek secara normal tidak dapat diisi dengan kata tanya. Jadi secara normal subjek itu tidak ada kata tanya. Begitu kira-kira kata Sudaryanto. Oke, baik. Berikutnya kita khusus membicarakan contoh dan praktik penggunaan metode penyajian kaidah secara informal di dalam penelitian bahasa. Hal yang sangat penting adalah kedua metode ini bisa digunakan dengan saling melengkapi. Para mahasiswa, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang digunakan model seperti ini merupakan penyajian kaidah hasil penelitian secara formal. Jadi artinya temuan itu yang perlu penjelasan yang cukup banyak secara informal dapat dipersingkat dengan metode penyajian secara formal ini. Jika kita menggunakan penyajian secara informal, akhirnya bisa dikunci atau dijelaskan dengan penyajian formal ini. Atau sebaliknya, menggunakan metode penyajian secara formal seperti ini kemudian dapat dirumuskan dengan penjelasan-penjelasan dilengkapi dengan metode penyajian secara informal tadi. Ini contohnya. Mahasiswa, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang kedua adalah kita sering juga menggunakan tanda asteris atau bintang. Dalam penelitian bahasa, tanda asteris atau bintang ini menyatakan tuturan itu dilarang, jadi tidak digunakan. Ini biasanya diletakkan di bagian depan seperti ini, nomor 2A ini ya. Bahkan ada juga yang tuturan diragukan, di depannya diletakkan tanda tanya. Oke, artinya yang memakai contoh-contoh yang memakai tanda asteris ini adalah tuturan yang tidak mungkin ditemukan atau tuturan yang dilarang digunakan di dalam bahasa itu. Misalnya, dia memberi apa ahli, itu tidak mungkin kalimat itu diberilah tanda bintang. Ini dia payung mengambil, itu kalimat itu tidak mungkin atau dilarang digunakan dan tidak logis dalam bahasa itu, maka diberi tanda bintang. 4 juga, payung dia mengambil, tidak memungkinkan kalimat itu. Yang hanya adalah dia mengambil payung atau mengambil payung dia. Maksud juga dia memberi ahli apa dan dia memberi apa kepada ahli, tapi dia memberi apa ahli tidak mungkin. Kalimat-kalimat atau lingual-lingual, bentuk lingual berupa kalimat yang tidak memungkinkan terdapat dalam bahasa itu diberi dengan tanda bintang ya, atau kalimat itu tidak logis dan tidak ada digunakan. Berikutnya kita melihat tanda kurung biasa. Tanda kurung biasa yang seperti ini. Ini menyatakan bahwa apa yang ada di dalam tanda kurung itu bersifat opsional. Opsional itu artinya pilihan itu boleh ada dan boleh juga tidak ada. Artinya, misalnya satu, bahwa di dalam kurungnya ada oleh, ini bisa digunakan dan bisa juga tidak.
opsional, diundang adik atau diundang oleh adik, boleh. Ini juga K di depan ini bisa ada, bisa tidak. Ini juga SPOK, SP dan O-nya, SP-nya wajib, tapi O-nya bisa ada, bisa tidak, K-nya bisa ada, bisa tidak. SP dalam bentuk O dan K juga bentuk bisa ada dan bisa tidak. Itu artinya bersifat pilihan. Jadi Anda bisa juga membuat rumusan dengan menggunakan tanda itu. Berikutnya ada lagi tanda kurung kurawal. Ini menyatakan tuturan di dalamnya dipilih salah satu. Jadi ketika ada di dalam itu 3, maka dalam kalimat itu bisa dipilih salah satu, misalnya amat kecil, amat besar, dan amat baik. Ini juga seperti itu, kecil sekali, bisa juga besar sekali, dan bisa juga baik sekali. Kemudian yang seperti ini kurung kurawal juga seperti itu, dia tidak ingin pulang, dia tidak ingin tidur, dia tidak ingin makan. Artinya bisa dipilih salah satu. Oke, itu gunanya tanda kurung kurawal. Berikutnya ada lagi tanda kurung persegi, ya seperti ini. Nah, tanda kurung persegi ini untuk menyatakan tuturan di dalamnya dipilih berpasangan yang sejajar. Artinya jika seperti ini hanya kita pilih yang sejajar. Dia tidak ingin pulang, kemudian ayah tidak ingin tidur, Simin tidak ingin makan. Ini yang sejajar. Jadi dia dengan pulang, ayah dengan tidur, Simin dengan makan. Itu bisa juga kita gunakan. Para mahasiswa, berikutnya yang keenam adalah tanda-tanda yang ada di dalam fonologi. Ini perlu Anda perhatikan juga, bahwa dalam fonologi yang ada di dalam tanda garis miring ini itu merupakan fonem. Jadi kita ini membacanya adalah fonem N. Sedangkan ini dengan kurung siku ini, bahwa huruf atau lambang yang di dalamnya merupakan disebut bunyi atau fon N atau bunyi N. Jadi N ini dalam tanda kurung siku seperti ini adalah bunyi N. Jika di dalam tanda kurung siku seperti ini sebutnya secara ortografis, ya, atau huruf ini kita baca huruf N. Ini adalah fonologi, fonem N. Ini adalah bunyi atau fonetis, sedangkan ini adalah ortografis, disebut dengan huruf N. Itu perlu juga diperhatikan para mahasiswa di dalam fonologi. Berikutnya contoh 7 adalah tanda pagar, ya. Ini namanya tanda pagar. Ini menunjukkan batas-batas satuan lingual. Jadi ketika kita menyebutkan silabel, ini adalah batas lingual. Ini makan berupa kata, sedangkan yang seperti ini batasnya anak kecil disebut dengan frasa, sedangkan dia mengambil kue ini adalah kalimat. Ini batas, diberi tanda ini adalah satu lingual, bahwa ini adalah silabel, bahwa ini adalah kata, bahwa ini yang ada di dalamnya adalah frasa, yang di dalamnya adalah kalimat. Itu namanya batas lingual. Para mahasiswa, berikutnya yang ke-8 adalah tanda panah. Ini dimaknakan terdiri atas atau menjadi. Jadi ini kalimat adalah terdiri atas subjek, predikat, atau bisa juga ditambah O. Karena dalam kurung ini bisa ada, bisa tidak, pilihan atau opsional. Atau bisa juga yang ini subjek ditambah predikat, maka menjadi kalimat. Nah, itu artinya contoh 8. Para mahasiswa, berikutnya contoh 9 adalah tanda tidak sama. Nah, ini. Jadi tanda sama kemudian dicoret, itu artinya tidak sama. Artinya adalah lingual itu tidak sama. Misalnya, tentang tidak sama dengan tantang. Kaku tidak sama dengan kakus. Ini menunjukkan bahwa di antaranya adalah tidak sama. Para mahasiswa, sekarang berikutnya secara formal ini sering juga kita menggunakan lambang huruf. Ya, ini lambang huruf. Misalnya kita menggunakan S besar sebagai subjek, P kapital sebagai predikat, O besar sebagai objek, FN besar atau kapital disebut frasa nomina, FV biasanya frasa verba, dan lain-lain sebagainya. Ini frasa, ya, frasa. Oke, para mahasiswa, contoh lain adalah sering juga digunakan adalah contoh berupa diagram seperti ini. Dalam penelitian bisa juga kita gunakan. Berikutnya contoh diagram yang lain kita sering juga menggunakan seperti ini. Para mahasiswa, yang bagian terakhir kita melihat juga contoh 11C berupa diagram.
yang seperti ini sering juga kita gunakan, bahwa kalimat itu terdiri frasa nomina dan frasa verba. Frasa nomina ini ada bisa artikel seperti dalam bahasa Inggris ini, kemudian adalah ini nomina jamak seperti ini, kemudian bahwa frasa verba itu bisa terdiri dari verba dan frasa nomina. Verba seperti ini, ada verba, kemudian ada kemudian ada artikel, ini juga ada nominanya, jadi adanya the game. Jadi ini contoh berupa diagram untuk menjelaskan kalimat the boys watched the game ya ini. Oke. Ini ada untuk waktu ya, waktu itu lampau gitu. Oke para mahasiswa, demikian sekali lagi kita jelaskan bahwa pada akhirnya kita lihat juga seperti ini adalah diagram-diagram yang juga sering digunakan, artinya seperti diagram dalam matematika ini bisa juga digunakan penjelasan-penjelasan seperti ini, mana yang beririsan, mana yang tidak, gitu ya. Kemudian terakhir kita jelaskan bahwa para mahasiswa kaidah-kaidah temuan itu bisa dirumuskan dengan menggunakan dan disajikan dalam dua metode tadi, yakni metode penyajian secara informal dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lugas, sedangkan yang kedua metode penyajian secara formal dengan menggunakan rumus-rumus, lambang-lambang dan bahkan diagram dan sebagainya. Kedua metode ini dapat digunakan secara saling melengkapi. Demikian saja para mahasiswa untuk pertemuan yang ke-12 ini. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.